Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah seseorang sangat ingin bersama denganmu. Yes, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, ini aja. Ini aku pakai lampu hijau. Kenapa? Sebenarnya aku nggak terlalu suka warna hijau ini. Tapi karena aku bikinnya itu malam, ternyata bisa diakalin. Jadi lampu ruangan ini nggak dinyalain, tapi pakai warna hijau cukup terang ternyata. Soalnya kalau dinyalain tuh bayangannya jelek banget jadi kemeja ya. Alhamdulillah ada solusinya. Karena akhir-akhir ini tuh aku udah nggak pernah bikin video malam. Jadi kalau udah lewat malam aku nggak pernah bikin video lagi. Yes, aku sudah menemukan solusi, jadi aku tetap bisa bikin video di malam hari. Oke, kita mulai aja ya. Selalu ada cerita-cerita random dari aku ya. Gak apa-apa, aku suka aja cerita-cerita small things yang supaya kalian tahu gitu ya, efforts dan perjuangannya bikin video ini. Oke, energi kamu ke seseorang yang sangat ingin bersama denganmu. Jadi jangan ada lagi yang tanya-tanya kenapa lampunya gini, kenapa lampunya gitu. Aduh, pusing deh banyak tanya. Kalau yang banyak-banyak tanya gitu ya, banyak-banyak komentar, mending bikin video sendiri aja. Jangan menuntut kesempurnaan dari seseorang ya. Nanti kamu kalau dituntut kesempurnaan marah, ngambek ya. Tapi kerjaannya nuntut orang supaya sesuai keinginan kamu. Bener nggak boleh tahu kayak gitu, sumpah. Karena apa? Nanti jadinya kebiasaan kalau selalu menuntut orang lain. Jadi nggak ada rasa kayak nggak ada rasa menerima gitu loh. Acceptance itu bahaya banget. Jadi apa-apa harus sesuai keinginan. Nggak boleh ya. Energi kamu ke seseorang, kamu kepikiran dia, malah ada dari kalian tuh yang memfokuskan dia. Karena kebingungan kamu, kelihatannya kamu agak-agak menutup diri dari orang ini. Dan gimana ya, kayak mau melupakan tapi masih suka cari perhatian gitu loh ke orang ini. Ada rasa galau, ada rasa menutup diri tapi ngerasa hubungannya gantung atau masalahnya gantung, kayak belum selesai. Sekarang kita cek energi seseorang ke kamu. Seseorang ini merasa berat sama kayak kamu, dia juga masih suka cari-cari tahu tentang kamu. Dan dia ada rasa takut menunjukkan diri atau ada rasa takut untuk show up dari dia atau komunikasi ke kamu. Dia merasa ada yang berubah di antara kalian. Merasa dekat tapi ada perbedaan, tapi juga kayak ngerasa capek sama hubungannya. Ada beberapa yang bikin klik dan ada persamaan di antara kalian. Ada keinginan mau bertemu nih, tapi kayak mungkin saat ini kayak lagi diam-diaman atau nggak komunikasi ya. Seseorang sangat ingin bersama denganmu. Seseorangnya adalah, ini kamu udah kenal sih, entah udah lama atau baru-baru ini, tapi di sini aku lihatnya ada sebuah memori kenangan yang dia simpan. Ada yang lagi proses healing, ada yang berusaha mengembalikan semuanya ke semula, entah hidup dia sebelum kamu seperti apa. Nah, dia berusaha mengembalikannya tuh. Benar sih, ini ada kenangan-kenangan yang masih suka dia ingat. Dia seseorang yang disiplin, powerful, jujur, tulus mungkin, tipe yang pemikir juga, tipe yang passionate, excited dalam hidupnya. Ada yang lagi berusaha move on. Sebenarnya ada yang berkembang di antara kalian, tapi entah gimana dia move on ya. Toing, aku mah juga bingung. Mungkin ada sesuatu yang terjadi kali, terus akhirnya dia move on.
Ini ada perasaan cinta sih. Kebanyakan sih pernah punya hubungan sama kamu nih kayaknya, relationship soalnya. Tapi nggak tahu nih putus, ghosting atau apa. Tapi ada rasa keinginan mau bersama, ya, di lubuk hatinya yang paling dalam. Dia seseorang yang punya apa? Punya jiwa pemimpin. Mungkin beberapa pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam perusahaan, kantor, tempat bekerja, dalam keluarga bisa juga. Pemimpin hati kamu. Orang lagi serius-serius bercanda ya. Pokoknya dia tuh powerful, kayak punya otoritas. Dia suka banget sama tantangan. Dia tipe yang action daripada berkata-kata manis. Dia agak-agak membatasi nih, kayak kasih self defense, dan dia merasa kayak agak hati-hati untuk hubungan ini. Ada masalah yang belum selesai menurut dia di sini, mungkin keburu pergi atau keburu ada yang membatasi. Dia seseorang yang punya banyak achievement. Dia ngerasa kamu sama dia tuh kayak partner yang cocok. Ini pernah ada di momen dia harus mengambil sebuah keputusan, tapi anehnya di sini dia nggak ada effortnya ya. Ya, kita bilang effortnya sedikit lah ya. Dia merasa terkoneksi sama kamu dan suka terbayang-bayang. Ini yang kelihatan banget, ini kayak gantung hubungannya. Gantung, ngambang, nggak jelas. Entah dia sudah menikah atau kalian pernah ada keinginan buat hubungan ke jenjang yang lebih serius, atau dia mantan istri atau mantan suami, bisa juga ya. Seseorang sangat ingin bersama denganmu, siapakah dia? Ini seseorang yang hubungannya ada hambatan di antara kalian. Hambatannya besar sih. Ini pernah ada konflik kayaknya sama kamu. Entah ribut besar atau ada masalah apalah gitu ya. Nah, masalah itu yang bikin hubungannya terhambat jadinya. Apa ya ini? Ini seseorang yang pernah mati rasa ya. Kayaknya dia cuek deh, gak terlalu peduli sama kamu. Kayak udah memalingkan dirinya gitu loh. Dia cukup terbuka sama kamu dan orangnya agak misterius. Ada beban yang dia rasakan untuk hubungan ini. Entah dia udah punya anak, baby, atau memang tipenya itu kayak agak-agak childish ya. Keras kepala, terus hubungannya gak banyak yang berubah di antara kalian. Dan mungkin sudah merasa terikat. Ini ada kebingungan sih. Kamu tuh kayak maksa dia untuk bicara atau mengatakan sesuatu ya. Nggak tahu nih kenapa. Kalian no contact atau apa ya. Kalau dia feminin, dia suka pakai baju terbuka ya. Ini hubungannya sebenarnya ada yang berkembang sih aku lihatnya. Cuma mungkin masalahnya apa, terus akhirnya kandas ya. Iya, kalau dia punya salah, dia mau minta maaf nih kayaknya sama kamu. Ada beban pikiran. Dia punya banyak blessing juga. Dan dia kayak mau melangkah tapi bimbang, bingung. Mungkin ada option, pilihan jalan yang harus diambil. Ada sesuatu yang berubah nih. Misalnya hubungan kalian baik-baik aja, terus akhirnya ada sesuatu yang berubah, yang dimana dia harus melewati itu, menjalani itu. Dan dia seseorang yang gak suka keributan, sukanya tuh kayak ketenangan, introvert atau apa nih tipenya. Seseorang sangat ingin bersama denganmu. Dia kayak lagi mau proses melupakan kamu ya, tapi kayak galau gitu. Mau melupakan tapi malah ingat. Semakin dilupakan semakin diingat. Semakin udahlah, jangan bercanda mulu. Nah, di sini ada memori-memori yang dia simpan di bagian apa ya, kayak di hati tuh ada part yang penting. Nah, itu kamu ada di situ. Ya, mungkin kamu adalah salah satu yang terbaik di dalam hidupnya.
Dan apa ya, kamu kayak membuat hidup dia tuh lebih hidup lagi, lebih berharga, bernilai. Pas baru kenal, baru dekat tuh kayak ada chemistry, first emotion, langsung ngerasa ada sesuatu dia nih. Ini mungkin masalahnya besar atau apa, jadi orangnya kayak ngerasanya butuh sesuatu keajaiban untuk hubungan kalian. Apa yang dia lakukan itu dari hati, tulus sama kamu. Ini ada dari mereka yang melakukan new beginnings, hal baru. Apa nih? Hal baru sebagai akhir dari kesakitan. Contoh gini, misalnya selesai sama kamu itu sesuatu yang menyakitkan buat dia. Nah, akhirnya dia move on, memulai new life, new beginning, gitu maksudnya ya. Ini hubungannya kayaknya belum terlalu lama ya, tapi keburu kandas. Padahal hubungannya tuh lagi berbunga-bunga ya, lagi blooming lagi berbunga-bunga, tapi entah gimana tuh kayak kandas cepet lah gitu ya, entah ada apa. Dan dia seseorang yang tahu apa yang dia inginkan. Dia punya banyak mimpi, dia merasa hadirnya kamu tuh melengkapi hidupnya juga. Dan apa ya, dia merasa hubungannya sama kamu tuh kayak sesuatu yang harus hati-hati gitu, ada caution mungkin. Seseorang sangat ingin bersama denganmu. Dia seseorang yang ada transformasi nih di dalam hidupnya, ada perubahan di dalam hidupnya, ada yang cinta segitiga. Dia seseorang yang lagi berusaha merilis energi negatif atau berusaha merilis masa lalu, bisa juga seseorang yang lagi berusaha menyembuhkan dirinya, recovery. Dia ada yang lagi cari pencerahan, terus galau, perasaannya gak menentu. Dan dia seseorang yang oportunis ya, kayak suka mengambil kesempatan, peluang. Dia tipe yang planner, apa aja dia rencanakan, strategi. Dia seseorang yang bertanggung jawab, sangat berdedikasi, ngerasa ada kecocokan sama kamu. Nah, ini pas banget ada union loh di sini, seperti temanya kita ya, sangat ingin bersama. Nah, ada lagi kan tuh transformation, seperti yang aku katakan. Kenapa dia sangat ingin bersama denganmu? Kenapa dia sangat ingin bersama denganmu? Karena entah gimana ketika enggak sama kamu, ada seseorang yang ngerasa tidak baik-baik saja. Mungkin dia sama yang lain menutup diri, tapi sama kamu tuh dia masih ingin bersama. Sama yang lain kayak nggak mau atau ya menutup diri sama orang lain. Sangat ingin bersama karena kamu tuh kayak cuek, diamin dia, jadi dia pengen tahu sesuatu dari kamu juga. Ada sesuatu yang mungkin dia mau mulai ke kamu karena dia masih ada perasaan. Dan ada seseorang yang memang masih menunggu. Lalu ada dari mereka yang merasa kamu tuh rumahnya, tempat dia kembali. Komunikasinya nggak jelas sama kamu di sini. Mungkin ada seseorang yang ingin memperbaiki. Dan beberapa sih kayak lagi nunggu waktu yang tepat juga. Ada yang sikapnya dingin ya. Setelah ada masalah atau selesai hubungannya sama kamu, mungkin dia sikapnya dingin. Kayak apa ya, energi kehidupannya tuh kayak langsung nggak sehangat dulu mungkin. Ada seseorang mungkin yang mau hadir atau mau datang atau muncul. Dia masih fokuskan kamu sih aku lihat. Dia ngerasa ada sesuatu yang perlu dibicarakan atau pengen ada pertemuan mungkin sama kamu. Mendapat
support atau dukungan juga dari orang sekeliling. Dan di sini kayak mungkin juga kamu pernah support dia kali ya, jadi ketika nggak sama kamu dia merasa kehilangan kamu juga, sangat ingin bersama. Ada yang sedih nih karena ada yang membatasi diri di sini. Ada sesuatu yang bikin dia sakit hati ya, atau dia yang sakitin kamu mungkin ya. Jadi ada seseorang yang pengen berusaha menyembuhkan luka nih. Kalau dia menyakiti kamu, ya mungkin dia kepikiran untuk minta maaf atau ingin menyembuhkan lukanya. Perasaan seseorang yang sangat ingin bersama denganmu. Perasaan, semoga dia masih ada perasaan dan hati. Jangan dia mati rasa. Perasaannya apa ya, dia ngerasa nih kan ada hambatan di hubungan kalian. Nah itu yang bikin dia jadi gak bersemangat untuk berjuang di hubungan ini. Ada sesuatu yang kayak dia sembunyikan atau tutupi dari kamu nih, entah perasaannya atau dia memanipulasi. Dan ada kesedihan juga, dia kayak masih suka ingat-ingat kamu, flashback juga. Perasaannya ini ya, kayak ada yang cari pencerahan, ada yang kayak takut, insecure, jadi membatasi diri, dan ada yang lagi menenangkan diri juga nih. Perasaannya campur aduk, mixed feeling. Dia lebih fokus ke ini aja ya, masa depan aku lihat. Ada yang ngerasa gara-gara kamu tuh banyak perubahan yang dia rasakan. Dan iya, ada rasa takut, insecure juga sih untuk menunjukkan diri ke kamu. Apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang sangat ingin bersama denganmu? Yang ingin dilakukan adalah masih ada yang menunggu, masih ada yang ingin cari perhatian, dan ada yang lagi cari pencerahan yang aku bilang. Ada yang masih mau caper-caper, ada yang sedih, galau banget ya. Ada yang mau dia lakukan sih aku lihatnya. Ada yang pengen kamu tuh apa ya, entah dia ingin melakukan sesuatu yang bikin kamu happy, atau dia berharap kamu tuh bahagia, happy. Pengen ada intens nih, sebuah keintenan sama kamu, tapi dia ngerasa kayak sulit buat diperjuangkan untuk berusaha, kayak kamu masih mau atau enggak, jangan-jangan kamu menolak gitu ya. Orang ini overthinking sih, tapi untuk sementara dia gak mau banyak bicara dulu sih, kayak takut salah. Dan ini juga lagi overthinking, jadi kayak iya mungkin gak bisa action karena terlalu banyak hal yang dia pikirkan. Ketakutan atau insecure yang tadi yang bikin dia overthinking itu. Ada yang lagi menutup diri ya aku lihatnya, tapi dia udah merasa terikat sama kamu nih, walaupun hubungan kalian tuh banyak perbedaan. Bingung, ada yang bingung harus bagaimana. Ini kalau aku lihat belum terlalu banyak yang dia lakukan ya, jadi susah juga kalau diharapkan nih. Seseorang yang sangat ingin bersama denganmu. Iya sih, ini jelas hubungannya gantung sama kamu nih. Udah selesai atau belum sih? Tadi soalnya banyak banget ini yang gantung-gantung. Kenapa nih bisa gantung gini? Dia seseorang yang berani, cukup berani. Ini mirip-mirip kartunya yang keluar ya. Jangan salahin aku kalau aku ngomongnya kayak diulang-ulang. Iya benar, ada seseorang yang merasa kehilangan. Dia orangnya suka traveling ya. Entah mungkin dia tinggalnya itu bukan di tempat aslinya, kayak dia moving another place. Kayak misalnya dia aslinya orang Jakarta tapi dia tinggalnya di Papua misalnya.
karena alasan lain. Jadi kayak dia bukan tinggal di tempat aslinya dia. Seseorang yang punya stability, dia tuh lebih ke menganalisa. Dia suka menganalisa atau suka meneliti sesuatu. Hidupnya udah cukup secure. Dia seseorang yang percaya sama dirinya sendiri. Orangnya strong. Kamu gak akan melihat sisi lemahnya dia. Ini powerful juga, jadi kemungkinan egonya juga besar. Dan seseorang yang udah cukup stabil, secure, sejahtera. Ada sesuatu yang terjadi, itu bikin dia kayak apa ya, rapuh, kehilangan, sakit hati, patah hati. Kalau dia lagi baper, dia tuh suka minta advice ke orang sekitarnya dia. Dia orangnya itu gampang beradaptasi. Dan dia tipe orang yang cukup atraktif ya. Balance di semua aspek hidupnya, pekerjaan, family, karir, friendship, dia tuh cukup balance orangnya. Seseorang yang ini bisa jadi di satu circle nih, kamu sama dia ketemunya, atau di satu komunitas. Gara-gara itu jadi ada sesuatu yang berkembang di antara kalian. Healthy boundaries, entah hubungan temanannya, mungkin ada yang berawal dari pertemanan. Entah hubungan pertemanannya itu healthy friendship, atau memang ada yang membatasi demi kebaikan salah satunya. Karena kenal dari komunitas atau suatu circle, nah di situ ada sesuatu yang bertumbuh, ya. Ada salah satu yang membuka dirinya, entah kamu atau dia. Ada seseorang yang menyakiti nih. Karena menyakiti atau tersakiti ya? Karena tersakiti, jadi ada yang ngerasa tersakiti. Nah itu tuh langsung drop, kayak sakit atau galau atau patah hati. Kan ada ya patah hati itu yang sampai sakit-sakit. Nah itu entah kamu atau dia nih yang kayak gitu. Ini sih ya, dia tuh cukup maskulin, orangnya protektor. Ada lagi berusaha menyembuhkan diri loh. Beberapa mungkin lagi di usia-usia kayak apa ya, usia-usia life crisis tuh berapa sih? Nah pokoknya lagi di masa-masa usia-usia galau lah gitu. Contoh kayak 25 atau 30 kayak gitu. 25 atau 30. Dia seseorang yang pernah punya komitmen sama kamu, atau seseorang yang ngerasa tuh beban seandainya punya komitmen sama kamu. Dia tuh kayak punya dua kepribadian ya. Contoh misalnya kalau di chat tuh cuek, tapi pas ketemu tuh welcome. Nah itu dua kepribadian juga, bisa kan? Seseorang sangat ingin bersama denganmu. Dia orangnya cukup rendah hati ya. Dia tuh karakternya tuh kayak menonjol gitu loh, bold. Karakternya tuh, ngerti gak? Pokoknya karakternya bener-bener ini deh, terlihat jelas. Dan di sini dia seseorang yang cukup banyak pengalaman, tapi bisa dibilang hidupnya itu penuh perjuangan juga, struggling. Apalagi nih, dia tuh mungkin punya visi ya, visinya tuh jelas, dia pengen jadi apa, kedepannya pengen ngapain. Jadi kayak punya ambisi, optimis, keinginan buat maju dan sukses. Entah saat ini udah sukses atau belum ya. Ada yang orangnya ini morning person, dan mungkin dia ngerasa kamu itu beda dari yang lainnya juga. Ini udah banyak pengalamannya juga orangnya. Mungkin dia juga suka kasih pencerahan ke orang-orang sekitarnya ya.
dan seseorang yang menyenangkan. Kamu lihat dia tuh kayak happy aja bawaannya. Beberapa cantik, ganteng. Dia sangat berdedikasi sama pekerjaan karirnya. Dia tahu bagaimana self love, self care, self worth and value-nya tuh dia juga tahu ya. Dia tuh tipe yang kadang tuh kayak nggak tahu ya, mungkin sekarang ya ada yang lagi hilang, bersembunyi, menghilang atau pergi menghindar dari kamu. Ada sesuatu yang dia rahasiakan dari kamu. Tapi ini beberapa juga ada yang mungkin secret admirer, pemuja rahasia. Jadi dia punya feeling, tapi mungkin kamu nggak tahu. Bisa sih, tapi itu sedikit sih yang secret admirer. Ini orangnya tertutup banget ya, misterius. Kamu susah deh membaca orang ini nih maunya apa, perasaannya gimana sama kamu. Kayak ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu. Kadang kamu ngerasa dia tuh positif, baik, besok kamu ngerasa ini orang kenapa sih gitu, ada sesuatu yang dia tutupi atau disembunyikan dari kamu gitu ya. Oke, kayaknya itu saja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak seseorang yang sangat ingin bersama denganmu. Ada Pisces, Sagittarius, Aries, Leo, Scorpio, Cancer, Virgo, Libra, ada huruf S, Q, O, L, N, I, H, R, C, G, dan A. Oke, itu aja geng. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your mind and soul. Bye!